Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskan nama Tuhan, terpujilah namamu untuk berkat kasih karunia yang besar dalam masyarakat kami. Terima kasih untuk kesehatan atas kehidupan yang diberikan. Terima kasih untuk kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengilhami firman-Mu akan menolong kami untuk bisa mengerti maksud dan rencana. Bukan cuma mengerti, tapi untuk menghidupkannya. Kasihlah kami orang berdosa yang Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Seperti yang teman-teman lihat di layar, judul dari pelajaran kita malam ini adalah bagaimana dengan Israel. Oke. Dan pelajaran ini kita akan ambil dari Roma 9, 10, dan 11 ya. Dan di mana pasal-pasal ini berbicara tentang bagaimana dengan Israel, menjawab pertanyaan kita ini. Oke. Kalau kita lihat di kalau kita lihat di Roma 9 ayat 4 dan 5, di sana dikatakan ini pernyataan Paulus ya, sebab mereka adalah bangsa Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi di permulaan Roma pasal 9, Paulus ingin menyatakan bahwa orang-orang Israel adalah seperti berikut gitu. Mereka adalah diangkat menjadi anak. Gitu. Mereka dipercayakan firman Tuhan, gitu. Dipercayakan hukum Taurat. Dan dari mereka lah Mesias hadir. Dari mereka lah Mesias itu dilahirkan. Dan kembali ke pertanyaan pelajaran kita, bagaimana dengan Israel? Ya, jadi pertanyaan dari pelajaran kita berhubungan dengan apakah mereka juga akan diselamatkan. Nanti kita akan pelajari ya. Oke. Pada ayat 6 dan 7 di sana dikatakan akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, oke? Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung turunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunan Israel. Oke. Tadi kita sudah dikatakan tadi di ayat sebelumnya bahwa Israel dipercayakan firman Tuhan, dipercayakan hukum, janji-janji, dan dari mereka lah Mesias hadir. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Apa maksudnya ini? Tidak semua orang Israel adalah orang Israel. Mungkin kita jadi bingung ya. Bukankah orang Israel harusnya Israel? Tapi ayat ini mengatakan sebab tidak semua orang Israel berasal dari sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel. Oke. Tetapi ayat ini yang lanjutan dari ayat ini yang katakan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunan. Oke. Jadi Israel yang dimaksud di ayat di atas adalah berbicara tentang Yakub ya. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Yakub adalah orang Israel. Oke. Tetapi yang berasal dari Ishak ya yang disebut keturunan. Apa maksudnya ini? Apakah saya dan saudara adalah keturunan Ishak? Tentu saja tidak ya. Tetapi bagaimana mungkin kita juga akan disebut orang Israel? Mari kita lihat ayat berikut. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan
dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi menurut Roma 9 ayat 8 dan 9, bukan anak menurut daging yang disebut anak-anak Allah, oke? Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut anak-anak keturunan yang benar. Oke, kembali ke ayat sebelumnya adalah sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Sekarang dibilang adalah bukan anak-anak yang menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian. Jadi yang disebut anak-anak orang Israel adalah anak-anak perjanjian dari keturunan Isa. Untuk lebih mengerti hal ini, Rasul Paulus juga mengatakan di Galatia ya. Di Galatia 4 ayat 22 sampai 26. Di sana dikatakan, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Oke, jadi ada dua keturunan ya. Pertama, anak yang diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan merdeka itu adalah karena janji. Jadi ada dua keturunan, karena daging, keinginan daging, dan menurut janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, yang melahirkan anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka, dan ialah ibu kita. Oke, teman-teman lihat di Galatia 4 ayat 22 sampai 26 mengatakan bahwa anak yang menurut daging yang dilahirkan Hagar dan anak perempuan merdeka yang dilahirkan oleh Sarah. Menariknya kalau teman-teman lihat di kalimat yang saya highlight, anak menurut daging ini di sini dikatakan Hagar ialah Gunung Sinai. Jadi anak menurut daging ini Rasul Paulus mengatakan ia sama dengan Yerusalem sekarang. Oke? Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anaknya, dengan anak-anaknya. Kenapa Yerusalem sekarang yang maksudnya Rasul Paulus adalah Yerusalem di zaman dia adalah anak keturunan Hagar. Padahal secara biologis orang Israel di zaman Rasul Paulus adalah orang-orang yang keturunan dari Ishak gitu, secara biologis ya. Tetapi di sini Rasul Paulus menekankan bahwa orang-orang Israel itu adalah sama dengan anak keturunan Hagar. Kenapa demikian? Karena ia hidup dalam perhambaan anak-anaknya. Kenapa orang-orang Israel ini disebut anak keturunan Hagar, meskipun secara biologis mereka keturunan Ishak? Karena mereka, jawaban Alkitab? Galatia 3 ayat 7 sampai 8. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka adalah anak-anak Abraham. Oke? Kenapa orang-orang Israel itu tidak termasuk anak-anak keturunan Ishak itu? Karena mereka hidup bukan karena iman gitu. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Oke? Jadi orang yang disebut keturunan Abraham itu tidak berpatok hanya kepada mereka yang secara jasmani ya. Tetapi orang-orang yang hidup oleh iman adalah mereka itu adalah anak-anak Abraham. Oke? Jadi kita berbicara tentang keturunan rohani ya. Kembali ke Roma 9 ayat 25-26. Di sana dikatakan seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea.
Yang bukan umatku akan disebut umat, yang bukan kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus adalah keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel, ya. Keselamatan itu bukan hanya untuk keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel saja, oke? Okay? Bahkan sejak zaman Abraham dikatakan oleh janji Tuhan di kitab Kejadian 12, ya. Di sana dikatakan olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi bangsa-bangsa lain juga diberkati oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Roma 9 ayat 26. Oke? Bahwa yang bukan umatku akan disebut umat, yang bukan kekasih. Jadi pelajaran kita malam ini adalah bukan berbicara tentang Israel secara harfiah, ya, tetapi Israel rohani, di mana orang-orang yang hidup oleh iman. Oke, kita lanjut. Roma 9 ayat 30-32. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah memperoleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Oke, mereka tersandung pada batu sandungan. Oke, ingat tadi, ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa Israel yang dia katakan adalah keturunan daripada perempuan budak tadi, atau keturunan Sarah, karena mereka mengerjakan karena mereka hidup berdasarkan daging, ya, bukan karena janji. Ini Roma 9 ayat 30-32 menekankan karena Israel mengerjakan bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Jadi kenapa orang Israel dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai keturunan Hagar? Karena mereka melakukannya bukan karena iman, oke, tetapi karena perbuatan. Oke. Kita lanjut. Di Roma 10 ayat 1-3 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, karena aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara lihat, orang-orang Israel ini giat sekali, ya, melakukan hukum dan segala-gala macamnya, karena mereka berpikir bahwa keselamatan itu karena usaha mereka, bukan karena janji, bukan karena kasih karunia, tetapi karena perbuatan. Justru karena mereka mengejar keselamatan dengan perbuatan, mereka adalah anak-anak dari keturunan Hagar, ya. Oke? Karena mereka berdasarkan daging itu, bukan berdasarkan janji. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Oke. Jangan sampai kita jatuh dalam keadaan yang sama, ya. Kita sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi sia-sia sekali, ya, sayang sekali. Kita giat bekerja bagi Tuhan, tetapi pengertian kita salah. Akhirnya kita jatuh ke dalam lubang yang sama seperti orang Israel. Di sana dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Oke? Jadi orang-orang yang berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah adalah orang-orang keturunan daripada Hagar. Oke? Jadi meskipun mereka secara jasmani keturunan Ishak, tetapi karena cara hidup mereka itu berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, secara rohani mereka adalah keturunan daripada
daripada Hagar. Oke, lanjut Roma 10 ayat 4 dan 5. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi Musa bilang bahwa orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna akan hidup olehnya. Tetapi masalahnya adalah tidak ada orang yang bisa menuruti 10 hukum Taurat itu dengan sempurna. Oke? Tidak ada orang yang hidup menurut hukum dengan sempurna. Buktinya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka adalah nenek moyang kita. Mereka tidak bisa menurut hukum atau perintah Tuhan dengan sempurna. Di ayat ini dikatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat itu. Ya, apa maksudnya digenapi oleh Yesus hukum Taurat? Oke. Segala tuntutan yang dituntut oleh hukum Taurat itu dilakukan oleh Yesus dengan sempurna. Makanya ketika Yesus ada di dunia ini, Yesus taat kepada hukum dengan perfect. Oke. Oleh ketaatannya kepada hukumlah, maka dia disalib. Orang-orang membenci dia. Orang-orang berusaha menjatuhkannya. Dan di belakang dari semuanya itu adalah setan. Oke. Jadi tujuan Yesus ke dunia ini tidak serta-merta untuk mati ya. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk menuruti hukum. Kenapa dia menuruti hukum? Karena kita, saya dan saudara, gagal hidup taat kepada hukum. Boleh seorang baca Roma 5 ayat 19 ya. Teman-teman boleh seorang baca Roma 5 ayat 19. Boleh? Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oke. Jadi di sana dikatakan bahwa oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi oleh ketidaktaatan satu orang ini siapa? Adam ya. Oleh ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi kenapa kita dibenarkan? Karena Yesus taat. Oke? Karena Yesus taat kepada hukum. Oke? Jadi Yesus taat kepada hukum meskipun nyawa jadi taruhannya. Makanya kalau kita baca di Filipi 2 ayat 8 ya. Di sana dikatakan dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara lihat, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan mati sekalipun Yesus berani ambil supaya kita bisa dibenarkan. Oke? Yesus tidak menyerah dengan salib. Karena apa? Kalau dia menyerah dengan salib, artinya dia tidak taat sampai mati. Jadi oleh karena ketaatan Yesuslah kita dibenarkan. Karena di sini dikatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi sama ya dengan Roma 5 ayat 19 tadi. Oleh ketaatan Yesus kita dibenarkan. Di sini dikatakan sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Oke? Oke, kita lanjut. Roma 10 ayat 9 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia, maka kita akan diselamatkan. Jadi ingat ya, bukan cuma mengaku, oh saya percaya Yesus gitu, bukan cuma omong doang ya, tetapi justru kalau kita baca di dalam Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan, artinya percaya tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Oke, jadi bukan sekedar bilang saya percaya Yesus ya, tapi dibuktikan di dalam tindakan. Maka Yesus bilang, jika kamu mengasihi aku, turutilah segala perintah. Jadi iman dengan perbuatan itu satu koin dengan dua sisi ya, tidak bisa sebelah saja. Gitu. Oke. Jadi karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, kita lanjut. Ayat 11 dan 13, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oke. Jadi Rasul Paulus mengatakan ini kepada orang-orang Yahudi ya, di mana mereka berpikir bahwa mereka adalah umat pilihan dan cuma eksklusif kepada mereka lah keselamatan itu. Oke. Justru pekabaran Rasul Paulus itu yang mana disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia mengatakan ini sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Oke. Jadi Tuhan itu Tuhan dari semua bangsa. Makanya tidak heran kalau teman-teman baca Wahyu 7 ayat 9 ya kalau nggak salah. Boleh seorang baca Wahyu 7 ayat 9? Halo. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Oke, teman-teman lihat orang-orang yang diselamatkan itu dari berbagai suku, bahasa, dan kaum. Ya. Jadi tidak hanya berpatokan kepada orang Israel saja, bukan orang Israel saja yang diselamatkan. Jadi Allah kita itu Allah semua bangsa. Gitu ya. Oke, Roma 10 ayat 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Jadi mereka itu orang Gentiles, ya, orang-orang di luar Yahudi. Jika mereka tidak percaya kepada dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengarkan tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi ini adalah pekabaran juga buat kita ya, semua yang hadir di dalam Zoom meeting ini, bahwa kita adalah pekabar Tuhan. Kita masing-masing adalah menjadi misionaris dimanapun kita berada ya. Bahwa bagaimana mungkin orang-orang di luar sana akan mengetahui jika tidak ada yang mengatakan. Betul juga ya. Kepada kita juga, kenapa pekabaran keselamatan itu atau Injil itu sampai ke Indonesia, sampai ke tempat-tempat kita berada sekarang ini? Ya karena ada orang yang menyampaikannya gitu. Oke. Jadi bagaimana orang-orang yang belum mengetahui bisa mengetahui kalau tidak ada yang mengatakannya atau menyampaikannya. Dan itu adalah tugas saya dan teman-teman ya. Oke, kita lanjut Roma 10 ayat 16 sampai 17. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Oke. Jadi sampai Yesaya di dalam kitab Yesaya berkata, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi kembali ke belakangnya tadi ya. Tadi
kita sudah lihat bahwa bagaimana orang bisa mengetahui pekabaran ini kalau tidak ada yang menyampaikan. Kalaupun sudah ada yang menyampaikan, kalaupun kita sudah menyampaikan, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Kalau kita orang Kristen mengatakan uh, ada juru selamat gitu, ada Yesus yang menebus kita dari dosa kita. Mungkin bagi orang-orang di luar sana, siapa Yesus? Kenapa harus kami percaya kepada Dia? Jadi firman Tuhan katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Jadi iman itu justru timbul dari pendengaran firman. Jadi kita harus sampaikan firman itu kepada orang lain. Dengan kita sampaikan firman itu kepada orang lain, iman itu jadi timbul. Jadi saya dan teman-teman juga malam ini adalah dalam rangka untuk menumbuhkan iman gitu. Karena apa yang kita dengar malam ini adalah firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang menimbulkan, menumbuhkan iman itu, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Oke, firman Kristus. Oke, lanjut. Roma 11 ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat? Oke, tadi kita lihat bahwa seakan-akan orang Israel itu sudah tidak diterima lagi ya untuk diselamatkan. Tetapi ini adalah pertanyaan Rasul Paulus. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat? Maksudnya orang Israel. Sekali-kali tidak jawabannya. Karena aku sendiri pun orang Israel. Aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Jadi bukti bahwa Tuhan tidak menolak umatnya atau orang Israel adalah bagaimana Tuhan menggunakan Paulus untuk menjadi pekerja bagi Tuhan. Oke, kita lanjut. Roma 11 ayat 11 dan 12. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Kali-kali tidak. Oke. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Oke. Supaya membuat mereka sembuh. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Teman-teman lihat, orang Israel tidak setia saja menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ingat, awal dari Tuhan memilih orang Israel adalah mereka dipilih Tuhan menjadi bangsa yang terpilih. Dengan demikian, mereka menjadi contoh, role model bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi karena mereka gagal untuk menjadi role model, akhirnya Tuhan menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menjadi pekerja bagi Tuhan. Israel rohani. Ini pernyataan Rasul Paulus ini menarik ya. Ketidakpelanggaran mereka saja telah membuat bangsa-bangsa lain digunakan Tuhan. Apalagi kesempurnaan mereka. Bayangkan kalau orang Israel itu sempurna, taat menuruti rencana Tuhan. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Oke. Pelanggaran mereka saja menjadi berkat, gitu. Apalagi terlebih lagi kalau mereka sempurna turut perintah Tuhan. Ayat 13-14, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kembali lagi ya, Rasul Paulus merujuk kepada orang-orang di luar Israel. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum bangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Oke. Jadi justru ketika Tuhan menggunakan bangsa-bangsa lain, membuat orang-orang Israel ini cemburu, membangkitkan cemburu mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan.
Oke. Roma 11 ayat 17, 18. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi ini kembali nasihat kepada orang-orang di luar Yahudi, ya, bahwa orang-orang di luar Yahudi itu diumpamakan dengan tunas yang liar, gitu. Tunas yang liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun, gitu. Sementara orang-orang Israel adalah cabang dari pohon zaitun yang dipatahkan karena ketidaksetiaan mereka. Tetapi nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang di luar Yahudi adalah janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jadi kita ini jangan terlalu sombong gitu. Kita ini tunas liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun. Oke, bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itulah yang menopang kamu. Oke, jadi kita jangan sombong gitu, bermegah. Dilanjutkan lagi bahwa ayat 21, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Oke, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi kembali Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan sombong. Cabang asli aja, karena kalau mereka tidak setia, Tuhan patahkan. Apalagi dengan kalian gitu. Kalian cuma dicangkokkan. Kalau tidak setia lagi ya lebih parah lagi. Cabang asli saja Tuhan patahkan, apalagi cabang yang cuma cangkokkan. Oke. Roma 11 ayat 22-23, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Jadi, teman-teman lihat, cabang yang sudah dipatahkan dari pohon zaitun yang asli itu bisa dicangkokkan kembali gitu. Kalau cabang liar saja bisa dicangkokkan, apalagi dengan cabang yang asli yang sudah dipatahkan, bisa dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Jadi kalau orang Yahudi, orang-orang Israel ini kembali percaya kepada Tuhan, mereka bisa dicangkokkan kembali. Di sana dilanjutkan, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Jadi itu bukan berarti sekali Tuhan menolak orang Israel, mereka tidak diterima lagi, tidak ya. Secara pribadi, secara perorangan, mereka menjadi umat Tuhan. Ya. Mereka bisa dicangkokkan kembali, sama seperti kita. Kita lanjut. Ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi inti dari semuanya ini adalah bahwa Tuhan memilih orang Israel, Tuhan memilih kita yang bukan orang Israel adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita pelajari buku Roma adalah Roma selalu menekankan kepada keselamatan oleh iman, ya. Oke. Sementara orang-orang Israel ini mereka menekankan keselamatan oleh perbuatan. Oke. Sampai-sampai orang-orang di luar Israel mereka menuntut harus mengikuti tuntutan-tuntutan yang dituntut kepada mereka. Contohnya disunat. Oh, kalau kamu menerima Yesus, kamu juga harus disunat. Sementara itu semua adalah hukum upacara yang dituntut. Dan karena mereka berpikir bahwa kalau kamu tidak menuruti hukum, kamu tidak akan diselamatkan. Jadi mereka berpikir bahwa keselamatan itu bukan kasih karunia, tetapi oleh karena perbuatan mereka. Padahal kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Tuhan sudah menekankan bahwa keselamatan oleh kasih karunia itu sudah ada itu sejak lama, gitu. Contohnya di waktu zaman Abraham, ya. Abraham dibenarkan oleh kasih karunia. Nuh juga dibenarkan oleh kasih karunia sebelum mereka melakukan sesuatu. Orang Israel pun keluar daripada Mesir bukan karena mereka taat kepada Tuhan, justru Tuhan membebaskan mereka tanpa pamrih, gitu, tanpa syarat. Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan bukan karena mereka melakukan sesuatu, justru oleh kasih karunia Tuhan. Dan saya pikir itu saja pelajaran kita. Kita harus ingat bahwa orang Israel sejati adalah orang-orang yang hidup oleh iman. Keturunan Abraham yang sejati adalah orang-orang yang hidup sama seperti Abraham, ya, hidup oleh iman, gitu. Jadi meskipun kita bukan keturunan Abraham secara jasmani, kita bisa disebut keturunan Abraham kalau kita hidup oleh iman sama seperti Abraham. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari malam ini. Semoga bisa menjadi berkat.